Assalamualaikum, halo minasan, welcome to my channel Kudeta Film. Gimana kabarnya hari ini? Moga sehat dan lancar semua urusannya ya. Amin. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Kimetsu no Yaiba Swordmith Village episode 5 dan 6. Pada episode sebelumnya, Tanjiro dan Nezuko berhasil ditumbangkan oleh para cloning iblis Hantengu. Hal ini membuat kampung penempa pedang semakin terancam. Selanjutnya terlihat Tokito yang berlari sambil menggendong Kotetsu. Mereka berhasil menemukan dan menyelamatkan Pakanamori, penempa pedang milik Tokito. Mereka bertiga kembali ke gubuk untuk menyelamatkan Haganezuka sekaligus mengambil pedang milik Tokito. Tetapi aksi mereka dihentikan oleh kemunculan iblis bulan atas keempat, yaitu Gyoko. Di tempat lain di dalam kampung, serangan iblis membabi buta kepada para penduduk. Banyak penduduk terluka dan dimakan iblis. Untungnya Mitsuri sang hasira cinta telah sampai dan membantu mereka. Kepala kampung Tenchin juga berhasil diselamatkan. Di sisi lain, Nezuko tidak sepenuhnya kehilangan kesadaran. Ia mundur dan melarikan diri bersama Tanjiro. Tentu saja ketiga cloning Hantengu Sekido, Karaku, dan Urogi tidak akan membiarkan hal itu. Mereka terus menyerang Tanjiro dan Nezuko hingga keduanya kewalahan. Ketiga cloning meluluh lantahkan tempat itu hanya untuk mengejar Tanjiro dan Nezuko. Di sisi lain, Tokito berhadapan dengan Gyoko. Gyoko mengatakan akan menunjukkan karya seni miliknya. Beberapa saat kemudian, keluarlah tumpukan mayat penempa pedang dari dalam guci miliknya yang terlihat masih sangat segar dan penuh dengan tusukan pedang. Kotetsu dan Pakanamori yang melihat teman-teman mereka sangat syok dan ketakutan. Gyoko hanya tertawa sambil menjelaskan mahakaryanya yang mencekam. Melihat itu, walau tak menunjukkan ekspresi, Tokito sangat kesal dengan Gyoko. Ia menebasnya beberapa kali, tapi tak berhasil. Gyoko dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan gucinya. Ia bahkan mengeluarkan beberapa makhluk aneh lainnya dari gucinya untuk menyerang Tokito. Tokito sempat terluka saat melindungi Kotetsu dan Pakanamori. Gyoko sedikit menyindirnya karena melihat hal itu. Mendengar perkataan Gyoko, sekelabat ingatan Tokito muncul sekilas, walau masih samar-samar. Serangan selanjutnya, Gyoko mengeluarkan air dari dalam gucinya. Dan air itu pun menyelimuti Tokito dan membuatnya sulit bernafas. Tokito berusaha menebas air itu tetapi sia-sia. Nezuko melumuri pedang Tanjiro dengan darahnya dan membuatnya membara dan berubah menjadi merah dengan jurus darah iblisnya. Tanjiro mendapati ingatan warisan dari leluhurnya tentang pendekar pedang bernama Yorichi, yang mana juga memiliki pedang berubah warna dari hitam menjadi merah seperti dirinya saat ini. Tanjiro merasakan letupan semangat dan harapan yang berasal dari guru dan teman-temannya yang mendukungnya. Sekido yang melihat Tanjiro mengayunkan pedang berwarna merah membara merasakan ingatan Mujan yang terbagi padanya, di mana ingatan itu menunjukkan sosok Tanjiro yang tumpang tindih dengan Yorichi, di mana dengan jurus tarian Dewa Api, Tanjiro memenggal kepala ketiga klon Hantengu tersebut.
Saat mencari klon keempat, terlihat Genya sudah memenggal kepalanya. Tapi sosok Genya saat itu sedikit berubah dari sebelumnya. Sekarang lebih menyerupai iblis. Beberapa saat kemudian para iblis pun mulai bertingkah. Ternyata memenggal kepala mereka bersamaan bukanlah kunci untuk mengalahkan mereka. Tanjiro memutar otak mencari cara untuk mengalahkan mereka. Tanjiro menyadari bahwa ada tubuh kelima yang harus dikalahkan. Tetapi sesaat dia dibuat kaget dengan Genya yang tiba-tiba menyerang Tanjiro. Genya bertekad menjadi Hashira dan tak ingin Tanjiro mengganggunya. Tanjiro yang polos mengatakan dia dan Nezuko akan membantunya mengalahkan iblis bulan atas agar dia dapat menjadi Hashira. Tanjiro pun mengatur rencana untuk menemukan keberadaan klon kelima. Dibantu dengan indera penciumannya yang kuat, Tanjiro berhasil mengendus keberadaan Hantengu. Dengan sigap, Tanjiro mengalihkan keempat klon Hantengu agar Genya dapat menemukan dan menebas Hantengu yang selama ini mengendalikan para klon. Tanjiro dan Nezuko berhasil mengimbangi Sekido dengan yang lainnya, sambil memberi arahan kepada Genya. Genya masih kebingungan mencari keberadaan Hantengu. Tentu saja hal ini karena tubuh kelima Hantengu yang selama ini dicari-cari berukuran sangat kecil seperti tikus. Saat Genya mencoba menebasnya, ternyata walau bertubuh kecil, tubuh Hantengu sangat keras. Bahkan pedang dan pistolnya tidak mempan melumpuhkannya. Genya yang terkecoh dengan kekuatan Hantengu yang tidak sesuai dengan penampilannya, seketika telat menyadari Sekido yang sudah bersiap menyerangnya dari belakang. Ia sadar serangan itu akan membunuhnya dan ia tak akan sempat menghindar. Detik-detik terakhir ini membuatnya mengingat kembali masa lalunya bersama kakaknya Sanemi Shinazugawa yang merupakan Hashira Angin. Tak jauh berbeda dengan Tanjiro, ternyata masa kecil keduanya sangat kelam dan menyedihkan. Sanemi dan Genya merupakan 7 bersaudara, di mana Sanemi adalah kakak tertua dan Genya adalah anak kedua. Mereka mempunyai ibu yang kuat dan pekerja keras walau memiliki tubuh yang kecil. Ibu mereka selalu melindungi mereka dari ayah mereka yang sangat kasar dan kejam. Banyak yang membenci ayahnya hingga menikamnya sampai mati. Suatu hari tidak seperti biasanya. Malam itu ibu mereka tidak kunjung pulang. Sanemi memutuskan untuk mencarinya dan meminta Genya menjaga adik-adik mereka. Mereka semua terjaga sambil menunggu Sanemi dan ibunya kembali. Adik-adik Genya tak sabaran dan mendekati pintu saat melihat bayangan orang berdiri di sana. Ini adalah awal dari kejadian naas yang akan terjadi. Keempat adiknya diserang. Saat sosok itu akan menyerang Genya, Sanemi menyelamatkannya. Genya sangat panik melihat adik-adiknya terluka dan telah berlumuran darah. Genya pun berlari keluar untuk mencari bantuan. Ia berlari hingga fajar menyingsing dan tak mendapat apapun. Genya hanya mendapati Sanemi yang berlumuran darah sambil memegang pisau, dan ibu mereka yang sudah terkapar di depannya. Genya menangis sejadi-jadinya dan menyalahkan Sanemi atas semua itu. Inilah awal hubungan mereka yang tidak baik. Mungkin ini juga yang melatar belakangi kenapa Sanemi menentang keras iblis Nezuko dibiarkan hidup saat itu. Dia ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa iblis itu jahat dan tak dapat mengontrol diri mereka untuk memakan manusia. Sanemi ingin membenarkan perbuatannya kepada ibu mereka di masa lalu bahwa manusia yang menjadi iblis tidak akan dapat diselamatkan selain dimusnahkan. Ternyata selama ini Genya menyesal menyalahkan semuanya pada Sanemi, padahal Sanemi saat itu juga terpukul dan menderita. Genya sangat menyesal jika dia mati dan belum meminta maaf pada kakaknya Kito.
Sementara gennya kalut dalam ingatan dan perasaannya, Tanjiro pun menyelamatkan dan menyemangatinya. Saat iblis lain datang untuk menyerang Tanjiro, gennya pun menahan serangan tersebut dengan tubuhnya. Dia menyerahkan tugas itu kepada Tanjiro. Dia yakin hanya Tanjiro yang dapat mengalahkan iblis itu. Gimana guys? Apakah Tanjiro dapat memenggal kepala tubuh utama iblis Hantengu? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. See you to the next video. Bye-bye.